Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik memiliki 4 basilika besar di Roma. Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Paulus, atau yang dikenal sebagai Basilika Santo Paulus di luar tembok, atau Fuori Mura, karena memang tempatnya di luar tembok Roma zaman kuno. Nah, video kali ini saya akan mengunjungi Basilika Santo Paulus. Basilika ini memiliki keistimewaan yang di dalamnya mengandung banyak kisah dan juga berkah. Pertama, Basilika ini menjadi salah satu yang memiliki Porta Santa di tahun jubileum biasa tahun ini. Porta Santa dibuka pada tanggal 5 Januari 2025. Yang kedua, di Basilika inilah dimakamkan tokoh yang sangat luar biasa dalam iman Kristiani, yakni Rasul Paulus. Sebelum kita masuk dan melihat apa yang ada di dalam Basilika ini, mari kita kenali dulu sosok Rasul Paulus. Kehidupan Paulus yang sangat dinamis dan sosoknya yang luar biasa sebagai Rasul Kristus kita kenal berkat kisah para rasul yang ditulis oleh Santo Lukas dalam kitab suci Perjanjian Baru. Terlebih dalam surat-surat Rasul Paulus itu sendiri yang ditujukan kepada banyak gereja yang ia dirikan dan komunitas yang dia dampingi. Surat-surat tersebut bukan hanya merupakan bentuk komentar teologis terhadap firman Kristus, tetapi juga kesaksian serta pedoman dalam mengorganisir komunitas Kristen. Paulus lahir di Tarsus, Kilikia, sekarang wilayah Turki, menerima nama Ibrani Saulus, karena seperti raja pertama Israel, Saul, ia berasal dari suku Benyamin. Ia juga memiliki nama Romawi Paulus, karena ayahnya telah memperoleh kewarganegaraan Romawi, dan ingin menghormati salah satu anggota keluarga bangsawan Pauli. Paulus pada awalnya adalah seorang Farisi yang taat pada hukum Musa dan menjadi penganiaya para pengikut Yesus dari Nazaret. Suatu hari dalam perjalanannya ke sinagoga Damsyik dengan maksud menangkap para murid dan membawa mereka ke belenggu di Yerusalem, ia mengalami penglihatan Paskah tentang Kristus yang telah bangkit. Penglihatan ini mengubah hidupnya secara drastis. Ia menyadari bahwa Yesus dari Nazaret adalah pemenuhan kitab suci yang melalui kematian dan kebangkitannya melaksanakan penebusan. Sejak saat itu, ia mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil tanpa kenal lelah melintasi daratan dan lautan. Sebagai rasul bagi semua bangsa, Paulus mengembara ke Asia Kecil, Yunani, dan juga wilayah Mediterania untuk mewartakan Injil kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, kepada laki-laki dan perempuan, kepada orang merdeka dan budak, sambil mendirikan gereja-gereja serta membentuk rekan-rekan sepelayanan. Ia juga disebut sebagai rasul bangsa-bangsa, karena dalam ketaatannya kepada panggilan Yesus, ia berpindah dari hukum Taurat kepada hukum kasih Kristus. Ia telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku, bagaimana ia tulis di dalam surat kepada orang Galatia, bab 2 ayat 20, membawa kabar baik Injil kepada seluruh dunia yang dikenal pada saat itu. Paulus ditangkap di Bait Suci Yerusalem dan dipindahkan ke Kaisarea. Karena statusnya sebagai warga negara Romawi, ia meminta untuk diadili di Roma. Setelah beberapa waktu ia dibebaskan. Namun setelah penganiayaan oleh Kaisar Nero, ia kembali ke Roma, ditangkap lagi, dan akhirnya dihukum mati sebagai orang Kristen. Ia dipenggal kepalanya di Aqua Salvias atau yang sekarang dikenal dengan Trefontaine di luar kota Roma pada tahun 67. Kesaksiannya yang luar biasa tetap dikenang
di nekropolis besar sepanjang Via Ostiene, tempat ia dimakamkan. Kuburnya segera dan terus-menerus dihormati oleh umat Kristen. Kaisar Konstantinus memproklamasikan kebebasan beribadah pada tahun 313, mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen, dan mendirikan 2 basilika di atas makam Petrus dan Paulus. Paus Silvester mengkonsakrir Basilika Santo Paulus sekitar tahun 330. Ukuran bangunan yang lebih kecil disebabkan oleh keterbatasan topografi, karena seperti biasa bangunan ini menghadap ke timur ke arah Yerusalem. Bukit Santo Paulus dan Jalan Kuno Ostiene membatasinya di sisi timur. Dengan meningkatnya jumlah peziarah dan permintaan untuk memperluas bangunan, serta ketidakmungkinan memperbesarnya atau memindahkan makam, 3 kaisar yang berkuasa pada saat itu, yakni Theodosius, yang kemudian menjadikan kekristenan sebagai agama negara pada tahun 391, kemudian Valentianus II dan Arkadius memerintahkan pembangunan basilika terbesar di Roma yang menghadap ke barat. Paus Siricius kemudian menguduskannya pada tahun 390. Sekarang mari kita masuk ke dalam Basilika Santo Paulus. Antara tahun 1831 dan 1854, setelah kebakaran tahun 1823, Luigi Poletti membangun kembali interior yang megah. Dari basilika ini panjangnya 135 meter dengan lebar 65 meter dan tingginya 30 meter, dengan meniru gaya dan dimensi Basilika Theodosian. Lorong utama dan lorong pengapit ganda dipisahkan oleh 4 baris dari 20 kolom granit Montorfano. Langit-langitnya dihiasi dengan emas dan terdapat lambang Paus Pius ke-9 yang menyelesaikan rekonstruksi atap kuno. Kemegahannya dikagumi oleh penyair abad ke-5 Prudentius. Balok-baloknya menghilang di bawah lapisan emas sehingga cahayanya dapat bersinar seperti matahari terbit. Patung-patung monumental Santo Paulus yang dibuat oleh Salvatore Revelli dan Santo Petrus yang dibuat oleh Ignazio Giacometti dapat ditemukan di dekat tiang gapura kemenangan. Patung-patung rasul lainnya yang berasal dari tahun 1882 berada di relung-relung dinding samping. Kalau kita melihat di atas tiang, maka kita akan menemukan potret para paus yang disusun secara kronologis, yang diresmikan oleh Paus Leo Agung pada abad ke-5, dan sebagian besar hancur oleh kebakaran. Lalu dibuat ulang antara tahun 1848 dan 1876 oleh Sekolah Mosaik Vatikan. Sekitar 40 lukisan dinding asli dari abad ke-5 hingga ke-9 disimpan atau dilestarikan di biara Basilika ini. Mari kita lihat keindahan Basilika Santo Paulus ini. Di manakah makam Rasul Santo Paulus?
Nah, inilah makam Santo Paulus. Di bawah altar inilah Rasul Paulus dimakamkan. Dikelilingi oleh pagar, namun di balik pagar tersebut ada 2 tangga untuk turun dan melihat dari dekat. Di sana kita bisa menemukan sarkofag Rasul Paulus. Sarkofag atau sarkofagus merupakan peti mati yang terbuat dari batu, kayu atau logam yang digunakan dalam peradaban kuno untuk menyimpan jenazah. Istilah sarkofagus berasal dari bahasa Yunani, sarkopagos, yang berarti pemakan daging. Karena dahulu dipercaya bahwa batu kapur yang digunakan dapat mempercepat penguraian tubuh. Sarkofagus Rasul Paulus terbuat dari marmer yang terletak di tempat yang sama saat di mana Kaisar Konstantinus membangun altar pertama. Penelitian arkeologi dan juga intervensi yang dilakukan pada tahun 2006 telah mengungkapkan sarkofagus besar yang sebelumnya tersembunyi di balik struktur bangunan yang dibangun kemudian. Selain itu, penelitian ini juga menemukan kembali apsis asli dari era Konstantinus tahun 324 yang sebelumnya tersembunyi oleh bangunan yang dibangun oleh Kaisar Theodosius tahun 395. Di atas makam Paulus kita juga bisa melihat sebuah rantai besi yang menurut tradisi dipakai untuk mengikat Rasul Paulus oleh seorang prajurit Romawi yang menjaganya selama tahanan rumah. Dalam penantiannya, Paulus tetap mengajar dan menulis, seperti yang tertulis dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, bab 4 ayat 15. Ingatlah akan rantai-rantaiku. Saudara-saudari terkasih, Basilika Santo Paulus menjadi saksi akan kegigihan dan perjuangan sampai akhir dari Rasul Paulus dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Basilika ini menjadi salah satu dari basilika besar kepausan lainnya yang banyak dikunjungi oleh peziarah iman dan peziarah kehidupan untuk melihat dengan mata kepala sendiri sejuta kisah dan berkah yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus, terlebih untuk semakin mencintai Kristus sebagaimana Paulus mengasihinya. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.